dukungan ini merupakan sebuah komitmen nyata daripada kita semua untuk bisa membangun industri otomotif. Dari Diswekal Team. Sekarang aku lagi ada di Atrium Pentacity Mall Balikpapan. Di sini lagi ada gelaran pameran dari IMS dan yang digelar dari tanggal 12 sampai tanggal 19 Oktober 2025. Penasaran nggak ada apa aja di pameran IMS ini? Ayo kita. Oke guys, sekarang aku ada di salah satu booth pameran IMS Garage 2025. Nah, sekarang aku lagi sama Mas siapa Mas? Mas Riko Dwi Prayoga. Dari bengkel otomotif HSR Wheel yang ada di Jalan MT Haryono, Batu Ampar. Oke, bisa dijelasin sedikit nggak? Ini bawa apa aja sih Mas di booth-nya ini? Nah, kita ini ada velg, terus ada loreng kit juga. Dan satu lagi nih ada PPK, ban juga kita ready. Dari Forsium, Acelera, semua ukuran kita ready semua. Untuk velgnya sendiri nih, ini spesifikasi ke mobil khusus atau bisa semua sih atau tergantung permintaan dari pelanggan gitu? Tergantung mobilnya itu, tergantung ukuran PCD-nya sama omnya mau pakai ring berapa gitu. Dan ini contohnya, ini cocok untuk Rush, untuk Innova, dan untuk Expander gitu. Kalau untuk harga sendiri Mas, perbedaan di dealer sama di pameran ini berapa sih? Nah, kalau yang di dealer itu Supercell itu kena di ring 14-nya kena di 3,5 untuk yang Supercell. Kalau untuk yang di pameran ini 3,5 dipotong 10% begitu. Nah, sekarang kita lagi ada di salah satu booth pameran juga nih. Sekarang kita lagi sama siapa Kak? Tasya. Kak Tasya, ini kakaknya dari mana? Dari Hyundai Balikpapan. Bisa dijelasin unit apa yang dipamerkan di IMS 2025 ini? Untuk yang dipamerkan kita ada di Stargazer Cartenis X. Kenapa menurunkan unit ini Kak? Ya karena untuk unit ini keluaran terbarunya Hyundai ya. Ada perbedaan nggak sama Stargazer yang sebelumnya sama yang terbaru ini? Banyak banget untuk perbedaan-perbedaannya. Bisa dikasih jelasin Kak? Kalau misalnya untuk yang lama mungkin interior desainnya udah berbeda sama yang baru ya. Lebih canggih lagi, lebih futuristik lagi yang baru. Untuk di dalamnya juga banyak banget yang baru. Nah guys, kita sekarang lagi mampir di booth-nya siapa Mas? Jaiko Balikpapan. Dengan Mas siapa? Saya Dewa. Sebagai? Sales konsultannya. Oke, ini untuk unit yang diturunkan di gelaran pameran ini apa sih Mas? Kita nurunkan untuk unitnya ya, itu Jaiko JX Harddisk SAS. Itu dia mobilnya itu yang plug-in hybrid, jadi dia punya 3 tenaga. Punya listrik, punya BBM, sama combine. Combine-nya ini bisa listrik, bisa BBM-nya jadi satu. Seperti itu. Oke, untuk unitnya ini sendiri nih, apa sih fitur yang diunggulkan di unit yang satu ini? Kalau untuk fiturnya sendiri kita ada satu nih, namanya Harddisk. Dia bisa menyesuaikan medan jalan 0,01 detik 100 kali. Gitu, sama pada saat dia di medan yang tinggi yang curam, bannya tak angka satu atau tidak nampak tanah, itu bannya tidak akan bergerak, tapi mendistribusikan tenaganya ke ban yang nampak di tanah. Seperti itu. Keren banget ya Mas ya. Ini kalau boleh tahu nih, ini di pameran ini dibanderol berapa nih harga ini? Kalau untuk di pameran ini sendiri kita di harga 849.800. Seperti itu. Dan programnya sendiri kita ada free e-money 1 juta, free TV LED dan PS5. Oke, terima kasih Mas ya.
Oke guys, sekarang kita lagi mampir di salah satu booth dari mana Mas? Dari Baik Samarinda. Oke, berarti ini dealernya di Samarinda ya? Ya betul, dealernya di Samarinda. Ada berapa unit yang diturunkan di pameran ini Mas? Oke, kebetulan saat ini kita turunkan yang baru aja launching di Gias kemarin, Baik BJ30. Ini hybrid, jadi dia hybrid. Untuk spesifikasinya dia 51 liter full tank, itu bisa sampai 1000 km. Itu salah satu andalannya ya? Itu andalan kami. Jadi dengan 0 sampai 30 km listrik yang bekerja. Jadi untuk di perkotaan cocok dan irit. Oke. Kalau andalannya selain itu fiturnya sendiri apa sih Mas? Fitur udah komplit banget ini. Ini ADAS level 2. Udah komplit banget. Panoramic sunroofnya ada. Terus untuk DRL-nya udah ada. Terus dia udah ada lampu sign baik ya. Ketika buka pintu muncul sign baiknya. Nah, terus head unit udah 14 in, gede. Bakal dimanjakan, apalagi speakernya pasti dimanjakan banget di dalam mobil. Untuk kapasitas penumpangnya sendiri? Kapasitas penumpang kita ada 2 baris ya. Tapi untuk jarak dari ini room sama kaki itu lega banget. Jadi dia bisa muat untuk 5 orang. Oke, kalau untuk di pameran ini ada promo-promo menarik nggak sih Mas? Nah ini promonya selama IMS Garage ini dari 15 sampai 9 Oktober Baik BJ30 OTR 665 juta jadi 645 juta. Jadi buat abang-abangku yang di Balikpapan yang datang ke IMS Garage bisa langsung hubungin Hamdi ya Bang. Nah, kita sekarang lagi ada di salah satu booth. Nah, dari Suzuki nih ya Mbak ya. Dengan Mbak siapa? Saya dengan Puspa Mbak. Oke, bisa dijelasin ini dari Suzuki sendiri menurunkan berapa unit Mbak? Kalau saat ini untuk Suzuki kita menurunkan 1 unit, yaitu tipe front yang terbaru, baru launching di sekitar 3 bulanan. Terus ini adalah tipe front yang paling tertinggi, tipe SGX Mbak. Gitu. Untuk fiturnya sendiri dibandingkan tipe yang lain, ini punya unggulan apa sih? Kalau ini kita memiliki beberapa unggulan kalau tipe di bawahnya. Dia selain smart hybrid, terus juga dia ada 12 fitur ADAS atau Suzuki Safety Support. Terus dia juga udah lengkap fiturnya, ada kamera 360, ada wireless charging gitu. Terus juga ada ada AC di bagian rear kedua gitu. Jadi untuk penumpang keduanya nggak kepanasan. Oke, gitu. Nah ini yang ditunggu-tunggu nih biasanya. Boleh. Untuk harganya sendiri dibanderol dari berapa ini Mbak? Harganya kita di 344 Mbak kalau yang 2 ton. Kalau yang single ton kita di harga 342. Cuma pada saat event kita ada diskon 10 juta plus hadiah langsung sepeda listrik. Nah itu bedanya kalau beli di event ya Mbak ya? Bener, jadi selama event kita ada hadiah itu. Nah, kita sekarang lagi mampir di salah satu booth yang ada di IMS Garage Balikpapan. Ini kita sekarang lagi ada di mana, Mbak? Di BYD HK Balikpapan. Nah, saat ini sekarang saya sama Mbak Cici dari sales BYD. Oke, untuk dari brand BYD sendiri ini menurunkan berapa unit sih, Mbak? Iya, jadi di event IMS yang diadakan di Balikpapan, kami dari BYD HK Balikpapan menurunkan 2 unit ya Mbak. Yang pertama ada unit Denza D9, lalu yang kedua ada di belakang kita ini Mbak, BYD Lion 7. Oke. Untuk BYD yang di belakang kita ini, iya. Ini spesifikasi unggulannya apa sih? Iya, jadi secara singkat aja ya, untuk BYD Lion 7 ini mobil SUV terbaik di BYD gitu. Jadi udah 5-seater dengan fitur-fitur yang sangat banyak dengan harga yang terjangkau gitu. Oke, untuk harganya sendiri boleh dibocorin nggak nih Mbak? Iya, untuk harganya sendiri kita ada yang kedua ada premium sama performance di range 600 sampai 700 jutaan. Oke. Gitu. Nah, kita sekarang lagi mampir di salah satu booth yang ada di IMS Garage 2025. Sekarang kita ada di boothnya mana Mas? Cherry Balikpapan. Cherry Balikpapan. Sekarang saat ini saya bersama Mas siapa? Saya Aldo. Dengan Mas siapa?
Oke, nah untuk di pameran ini Cherry sendiri menurunkan berapa unit sih Mas? Kalau untuk di event IMS Balikpapan ini kami menurunkan yang pertama ada Tigo 8 CSA dan juga satu unit yang di sebelah itu J6. Kalau untuk unit Tigo sendiri ya, ini spesifikasi andalannya apa sih? Kalau ini udah spesifik andalannya yang dikenal dengan banyak reviewer yang dia udah coba kehematannya, hybridnya sudah dicoba dari beberapa reviewer, memang benar yang diklaim oleh Cherry Indonesia CSI itu dengan bahan bakar full tank dan juga baterai full itu bisa menembus 1.300 km, bahkan bisa lebih. Jadi tergantung karakter dari pengemudi tersebut. Semakin karakter pengemudi semakin konstan, dia akan lebih irit. Jadi ini adalah salah satu unggulan Tigo 8 CSA di brand kami Cherry, khususnya di pasar-pasar perusahaan itu cocok banget. Jadi menekan efisiensi untuk pengeluaran perusahaan tersebut, untuk mobilisasi hari-hari perusahaan tersebut. Nah, sekarang saatnya kita mampir di salah satu booth, yakni boothnya Toyota ya, Mas ya. Dengan Mas siapa, Mas? Saya Romi dari Auto 2000 Sudirman Balikpapan. Oke, nah dari Toyota sendiri nih di IMS Garage 2025 menurunkan unit apa aja nih, Mas? Oke, untuk kali ini, di kesempatan kali ini di IMS Garage 2025 kami menurunkan 2 unit andalan Toyota, yaitu Toyota Rush dan yang ada di sebelah kiri saya, dan ada Innova Zenix Q CVT Hybrid TSS Modelista. Nah, jadi memang 2 unit ini yang kita andalkan agar para tamu undangan kita, para pengunjung bisa lihat-lihat dan bisa langsung merasakan apa aja sih fitur-fitur yang ada di dalam Toyota Rush dan di Innova Q Zenix Modelista ini. Oke, nah kalau yang di belakang kita ini ada Innova Zenix ya, Mas? Iya, Mbak. Ini produk terbarunya? Iya, jadi untuk line up terbaru dari Toyota Innova Zenix, dia ada 3, yaitu Innova G, ada tipe hybridnya juga, lalu ada Innova V yang ada tipe hybridnya juga, dan yang terakhir yang paling tinggi adalah Innova Q tertinggi hybrid Modelista CVT TSS yang platinum white, warna putih. Nah, untuk tipe yang ini itu spesifikasi unggulannya apa, Mas, dibanding tipe-tipe yang lain? Kalau untuk tipe Innova Q CVT hybrid Modelista ini yang tertinggi ya, spesifikasinya dia sudah ada sunroofnya. Dia sudah ada body kit Modelistanya, jadi tampilannya dia lebih elegan dibandingkan dengan Innova-Innova yang lain. Lalu dari segi fitur-fitur dia juga sudah cukup lengkap. Dia sudah ada wireless charger di dalamnya. Dia sudah ada teknologi TSS, Toyota Safety Sense, ya, di mana Toyota Safety Sense ini menambah kelengkapan untuk fitur keselamatan dari Toyota Innova juga sendiri. Lalu kalau kita lihat juga ya, body kitnya kan keliling ya untuk Toyota Modelista ini. Jadi itu tidak didapatkan di tipe-tipe Innova yang Zenix yang di bawah. Berarti yang Modelista ini spesial ya, Mas ya? Spesial, ya. Oke. Kalau untuk harganya sendiri ada harga spesial nggak di Kalau untuk tipe Innova Q ini, selain dia juga sudah captain seat juga ya, Mbak ya, yang tertinggi ini range harganya sekitar 620 jutaan sampai 630 jutaan itu setelah dipotong diskon. Oke. Ya, jadi kalau misalnya nanti para pengunjung sampai dengan tanggal 19 nanti mau negosiasi, silahkan datang langsung bisa ke booth kita di depan Uniqlo persis. Oke, Toyota. di Atrium Pentasiti Di Mall Atrium Pentasiti Balikpapan. Balikpapan. Oke guys, saat ini kita lagi ada di salah satu booth yang mobilnya nih lucu. Dari booth mana, Mas? Finfast. Oke, dengan Mas siapa? Dengan Bowo, supervisor dealer Finfast Samarinda. Oke, nah untuk Finfast sendiri di pameran ini ngeluarin berapa unit sih, Mas? Kalau kita untuk event IMS ini hanya 1 unit,
Kemarin sih rencananya memang mau 3 karena produk unggulan kita sebetulnya ada 3. Salah satunya Fiat 3, Fiat 5, dan juga Fiat 6. Oke. Kalau yang ini sendiri tipe apa Mas tadi? Ini Fiat 3 di mana produk ini yang paling fast moving banget untuk saat ini. Nah, untuk spesifikasi unggulannya di tipe yang ini tuh apa Mas? Bisa dijelasin? Kalau untuk spesifikasi unggulannya sih secara garis besar untuk Fiat 3 ini yang jelas lebih irit dibandingkan kendaraan konvensional lainnya. Dan salah satunya juga untuk range-nya ini sekali ngisi pun itu bisa sampai kurang lebih jarak 215 km. Nah, selain itu juga unit Fiat 3 ini mengerti banget dengan kondisi daerah di Samarinda, khususnya di Kalimantan yang sering banjir. Jadi Fiat 3 ini punya tinggi sekitar 16,5 cm. Jadi bisa tinggi banget untuk melewatin banjir, pastinya aman aja. Oke, berarti cocok ya untuk di jalanan Samarinda Balikpapan ya Mas? Benar, cocok banget. Rusak-rusak pun masih bisa lewat lah. Oke. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih Mas. Kalau untuk harganya sendiri dari berapa? Kalau kita sekarang ada yang namanya program baterai sewa, di mana baterai sewa itu lebih dijamin garansinya sama pihak Finfast, yaitu di OTR 195. Jadi untuk baterai include ini sendiri itu lebih mahal 247, tapi tidak membayar bulanan. Nah, kalau baterai sewa tadi itu 195, bulanan 253 dengan garansi seumur hidup. Oh, garansinya seumur hidup seumur ya? Hidup. Bahkan kita juga kalau boleh ditambahkan, Finfast sendiri punya yang namanya buyback garansi. Jadi di mana customer yang sudah memiliki mobil Finfast mulai dari 6 sampai dengan 3 tahun itu bisa yang namanya dijual kembali ke Finfast atau mau jual lepas. Jadi untuk urusan keamanan ataupun garansi dari kendaraan Finfast ini sendiri sudah pasti ditanggung Finfast 100%. Terjamin ya Mas ya? Terjamin banget, bahkan juga perawatannya pun nggak ribet, paling sekitar 4-6 bulan untuk update softwarenya. Gitu aja sih perawatannya. Teman-teman, balik lagi sama aku Chandra dari This Way Kaltim. Sekarang kita ada di hari kedua gelaran IMS Garage 2025 di Pentacity Mall Balikpapan. Kemarin kan kita udah spill banyak booth dari pameran mobil. Nah, sekarang kita mau spill ada apa lagi di pameran ini. Ternyata ada UMKM-nya nih. Ayo kita lihat. Oke guys, kita sekarang lanjut di UMKM yang kedua. Sekarang kita sama Ibu siapa, Bu? Dengan Bu Lili. Dengan Ibu Lili. Di sini Ibu Lili ada UMKM jual apa ini, Bu? Saya dari binaan IWAPI. Kita jualannya baju dari berbahan tenun sama bordil Kalimantan. Khas Kalimantan ya, Bu? Khas Kalimantan, iya. Jadi spesifik untuk oleh-oleh. Kalau untuk produksinya ini? Produksinya kita sementara ini di Jawa, Mbak. Masalahnya kalau kita bikin di Balikpapan, ongkosnya terlalu tinggi. Jadi seperti kalau rok lilit begini, Mbak, kita bikin motifnya, nanti ada yang mengerjain di sana. Kalau untuk yang dijual di sini nih kisaran berapa, Bu, harganya? Kisaran dari 150 sampai 300. Oke, cukup terjangkau ya, Bu, buat iya, produk terjangkau otentik. sekali ya. Kalau gini 150, Mbak. Kecuali seperti saya pakai gini, vest kayak gini, ini jadi 180 karena dia pakai furing. Oh, pakai dalamnya lapisan, ini ya. Ya, dalam pakai lapisan.
Oke, saat ini kita berada di salah satu booth mobil lagi nih. Nah, kita sekarang lagi sama Mas siapa? Saya dengan Aldi dari dealer BMW Astra Makassar. Oke, untuk unit yang diturunkan bisa dikenalin nih Mas. Ya, kebetulan untuk unit display kali ini kita mempersembahkan unit BMW X5. Untuk program X5 sendiri ada macam-macam diskon profesi dokter dengan ya pengacara juga bisa untuk potongan sampai 5%. Itu khusus di booth ini atau? Khusus di booth ini aja. Oke. Nah, kalau unit yang lagi dipamerkan ini ada teknologi terbarunya mungkin Mas? Teknologi terbaru ya? Untuk BMW X5 sendiri, untuk teknologi ya, seperti yang kita ketahui, Eropa memang mengedepankan teknologi yang dimana di bagian depan sini itu terdapat sensor untuk ngedetek kendaraan di depan. Jadi kita nggak usah worry lagi terkait eksiden untuk tabrakan depan. Seperti itu. Oke, berarti itu yang paling unggul ya Mas ya? Dari ada banyak lagi sebenarnya, cuman itu salah satu untuk melindungi pengendara lah ya. Seperti itu. Kak, kalau untuk harganya sendiri nih, berapa untuk ini Mas? Harga dari BMW X5 ini dia ditaksir 2M 70 juta rupiah. Itu on the road. Diskon ya? On the road. Belum diskon. Oke, itu tadi guys udah di-spill sedikit soal BMW ini ya Mas ya. Nah oke guys, sekarang kita di hari kedua ini ada yang spesial lagi nih. Kita ada di booth-nya KTM, bener ya Mas ya? Iya bener. Oke, sekarang kita lagi sama siapa Mas? Saya Kevin dari KTM Kalimantan. Oke. Untuk unit yang diturunkan di pameran ini bisa dijelasin? Kalau unit yang bakal kita turunin itu ada dari naked bike, sport bike, sama adventure. Nah kalau untuk naked bike-nya sendiri itu kita nurunin ada Duke 250. Dan untuk sportnya itu ada RC 390. Terus kalau untuk adventure itu ada ADF 250. Oke, kalau untuk produk yang paling laris nih bisa di-spill nggak? Kalau yang paling laris untuk KTM itu biasanya unit enduro atau trail. Gitu, tapi nggak ada ya? Nggak ada. Oke, ini baru tampil di hari kedua ya Mas ya? Iya baru banget tampil, baru banget datang malahan. Kalau untuk spesifikasi yang ini tadi apa namanya, tipe apa? Ini RC 390. RC 390. Nah, jadi, ini spesifikasi yang paling spesial apa nih, Mas? Dia mementingkan kayak torsinya daripada suaranya. Karena kalau motor-motor sport biasanya kan dia lebih mentingin suaranya. Tapi kalau KTM dia lebih mementingin torsi sama tenaga sama top speednya yang lebih tinggi daripada sport bike yang lain. Ini tadi 390 cc ya? 390 cc. Cc berapa silinder, Mas? Satu silinder. Satu silinder tapi 390 ya? 390. Oke. Oke, sekarang kita lagi ada di salah satu booth yang nggak kalah menariknya nih. Kita sekarang lagi ada di booth Wuling ya, betul ya Mas ya? Betul. Sekarang saat ini saya lagi sama Mas siapa? Dengan saya Rian. Sama Mas Rian nih. Untuk unit yang diturunkan dari Wuling ini di pameran tuh apa nih Mas? Oke, ini yang pertama ada New Bingo EV Light. Ini keluaran terbaru dari kami. Dari warna sudah kelihatan lebih cleaning lah, lebih cerah seperti itu. Eye-catching ya. Iya. Nah, terus keunggulan kita yang paling utama itu, yang pertama itu kita sudah garansi, kita berani memberikan garansi baterainya itu seumur hidup. Itu termasuk baterai dan juga dinamonya. Tuh. Nah, dan jarak tempuhnya itu bisa menempuh 200 sampai 300 km. Itu. Murah, irit bahan bakar juga, pajak tahunannya cuma 143 ribuan. Oke, 143 ribu. Ya, betul. Untuk mobil listrik ya Mas ya? Untuk mobil listrik dari Wuling. Oke. Kalau ini kan New Bingo ya? Iya, benar-benar. Nah, bedanya apa sih sama yang sebelumnya? Kalau perbedaan yang pertama dan yang sebelumnya pastinya dari warna sama fitur juga ada perbedaan ya. Kalau untuk MID sama head unit juga sama seperti itu. Nah kalau kita sudah kuncinya itu lebih canggih sih. Fitur lebih canggih yang ini ketimbang yang sebelumnya. Dan ini keluaran terbaru 2025.
Kalau untuk harganya sendiri ada perbedaan nggak sih di pameran sama di dealer biasa? Oke, kalau untuk harga tetap sama ya. Harga itu di banderol OTR-nya itu 333 juta. Nah, itu dipotong dengan diskon dan subsidi dari kami itu di 252 juta. Wah, banyak banget ya Mas. Iya, betul. Banyak potongannya. Ini khusus di pameran atau seterusnya? Jadi khusus di pameran sama di nanti setelah selesai pameran itu akan berlanjut terus diskonnya. Oke, jadi buat teman-teman yang tertarik sama Wuling nih, itu bisa langsung ke booth Wuling yang ada di Pentasiti Mall. Oke Pak, tadi kan udah talk show, Oke. kemudian kira-kira apa sih impact bagi Indonesian Off-Road Federation Kalimantan Timur sendiri atas terselenggaranya event ini? Pertama-tama sebenarnya kita tidak terlalu asing ya buat di IMS itu Mas di IOF, karena memang setiap ada kegiatan event besar di Jakarta itu memang IOF selalu terlibat, tapi menjadi satu kehormatan dan kebanggaan kami di dunia otomotif itu di Kalimantan Timur itu mereka bisa masuk sini. Ternyata yang disampaikan di depan tadi bahwa ketiga dari seluruh Indonesia, dari Pulau Jawa terbesar bahwa pengguna otomotif itu adalah di Kalimantan Timur. Jadi dengan kreatnya Mas Rudi yang dari ini memang bisa sukses lah ya di Kalimantan Timur. Oke, mungkin harapan Pak ya untuk event ini ke depannya kan sampai 2026 nih. Harapan bagi event ini sendiri dari IOF bagaimana Pak? Ya, sekali lagi karena ini kan semacam dia kayak assalamualaikum ya, soft openingnya dia memperkenalnya IMS di Kalimantan Timur menggunakan Mall Pentasiti ini. Jadi nanti ke depannya di DOM ya kan. Mudah-mudahan nanti waktu di DOM akan lebih besar lagi peran sertanya IOF dan kita bersosialisasi dengan masyarakat setempat yang pecinta dunia off-road. Kita bisa lewat IMS juga. Untuk mengenalkan juga Pak ya? Mengenalkan juga. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Oke Bang, habis talk show tadi kira-kira apa sih dampaknya bagi komunitas di Balikpapan sendiri ya otomotif? Oke, jadi dengan kehadiran ada IMS-nya ini di Balikpapan, harapannya pastinya nggak cuma para pencinta kendaraan mobil atau motor baru ya yang bisa berdampak positif, tapi juga para komunitasnya. Karena IMS ini memang terkenal tidak hanya merangkul para calon pembeli kendaraan baru, tapi juga komunitas atau pencinta modifikasi itu juga terangkul. Jadi pastinya akan berdampak ke berbagai macam segmen otomotif di Balikpapan. Jadi pertahunan buat ngumpul-ngumpul juga ya? Bener, cocok banget. Oke Bang, untuk harapan deh, kan ini akan berlangsung sampai 2026 ya di Balikpapan. Kira-kira untuk keterlibatan komunitas motor, komunitas Balikpapan gimana yang otomotif? Oke, pastinya mereka akan mendapatkan satu wadah, satu ajang untuk mereka kumpul bersilaturahmi sambil juga pastinya bisa memperkuat lagi, membuat lebih solid lagi komunitas otomotif di Balikpapan, baik itu yang mobil atau yang motor. Karena saya sendiri di Jakarta merasakan dampak dari pameran IMS itu tuh sangat terasa sekali buat kita gitu, pencinta otomotif. Jadi pastinya nanti teman-teman di Balikpapan juga akan merasakan hal yang sama dan ini akan spesial sekali karena kan untuk di Pulau Kalimantan ini belum pernah didatangi oleh IMS sebelumnya. Jadi ini pasti juga akan menjadi satu cerita yang spesial nih karena Balikpapan yang terpilih pertama IMS hadir di Pulau Kalimantan. Jadi pasti akan sangat menarik. Oke, baik. Makasih ya. Oke, sama-sama.
guys, sekarang kita sampai di hari ketiga IMS Garage 2025 di Balikpapan. Ada apa aja di hari ketiga ini? Ayo ikut. Oke guys, sekarang sudah selesai nih acara lomba helmet painting. Nah sekarang kita lagi sama Kak siapa? Kak Renata. Kak Renata, salah satu peserta helmet paintingnya ya. Nah kakak datang ke sini untuk ikut lomba ini awalnya gimana sih Kak? Awalnya dari sosial media. Memang pengen Instagram, ikut ya? Iya memang pengen ikut sama bareng teman-teman komunitas art juga. Oh gitu, perasaannya gimana bisa ikut? Seru banget sih, soalnya jarang kan ada kayak gini, ada apa helmet painting karena biasanya cuma lomba mewarnai biasa. Kalau sekarang di helm gitu ya? Iya di helm, jadi pengen coba experience baru Mbak. Kesini datang sama siapa ini? Sama anak saya. Oke, ikut berdua. juga ya anaknya. Iya. Terus ini kepikiran konsep mewarnainya, melukisnya begini nih dari mana? Karena sih saya senangnya bunga ya. Jadinya yang gampang-gampang aja sih Mbak. Bunga aja, jadi taman bunga dengan kupu-kupu gini konsepnya. Oke, itu tadi guys salah satu keseruan dari Kak Renata. Halo teman-teman Disway, hari ini Disway Kaltim berada di Pentas City Mall yang mana kita menghadiri event IMS Garage Balikpapan 2025. Mau lihat keseruannya bersama aku Salsa dan teman-teman, mari kita lihat-lihat dulu. Oke, gimana perasaannya setelah menang juara 1 tadi? Senang saja guys. Oke, hari ini kan kebetulan akhir pekan Bapak Ibu ya. Gimana proses mendampingi anak pada saat menyusun Lego itu seperti apa? Seru Mbak, karena selain mengasah keterampilan juga membangun kekompakan ya antara orang tua dan anak. Oke, menurut Bapak Ibu sendiri kegiatan ini sangat bermanfaat nggak sih untuk keluarga ya? Bermanfaat Mbak, merupakan kegiatan yang sangat positif sekali. Oke, kalau kesan bagi adek terhadap ditemani kedua orang tua bagaimana? Bahagia sekali, terus apalagi menang ya Kak, jadi ya bangga banget dan semoga tahun depan ada acara seperti ini lagi. Oke, sekaligus ngumpul-ngumpul ya. Oke, baik. Makasih Kak.
Oke Kak, selamat ya udah pertama ini. Gimana perasaannya? Nyangka nggak? Jujur nggak nyangka ya Kak, terima kasih sebelumnya. Karena di sini juga finalisnya juga nggak jauh lebih hebat dari saya. Jadi untungnya kita juga bersaing dengan sangat sehat. Oke. Dan saya bersyukur dan terima kasih juga untuk Indonesia International Motor Show Garage 2024 atas kesempatannya saya menjadi Miss IMS 2020. Oke, boleh cerita sedikit apa sih yang dipersiapin selama proses kemarin dan tantangan apa sih? Oke. Yang pertama, dari hari pertama kita ada motion challenge ya Kak kemarin dengan tema yang bermacam-macam dan juga kita bisa memilih dan juga bagaimana kami menyampaikan aspirasi. Dan kemarin juga saya mendapatkan tema dengan beauty, behavior dan juga brain. Oke. Dan saya cukup puas dengan jawaban saya dan alhamdulillah bisa. Lalu hari kedua ada talent show atau malam bakat. Saya mempersiapkan tarian Maligai khas Balikpapan yang juga saya bawakan pada saat saya sedang mengikuti audisi Putri Pariwisata Kalimantan Timur 2020. Oke, spill dikit dong jawaban yang mengenai beauty apa tadi? Beauty brand and iya, apa aja yang disampaikan? Oke, pada saat itu saya menyampaikan bahwa perempuan itu tidak hanya memiliki beauty dari luar tapi juga dari dalam, dan juga di mana perempuan memiliki kecerdasan dalam bentuk materi dan juga dalam emosional. Dan kita juga bagaimana harus berperilaku sesama manusia, lingkungan dan juga sekitar. Dan yang terakhir ada saya tambahkan kemarin. Apa tuh? Perempuan harus mempunyai keberanian. Dan di mana kami harus juga berani menyuarakan sesuatu hal yang menurut kita baik dan benar. Oke, baik. Terima kasih ya Kak, udah semoga sukses selalu. Terima kasih, dan untuk IMS juga sukses selalu. Terima kasih. Oke, baik. Oke Kak Meva ya? Mevia, gimana kesannya setelah mendengar juara 2? Alhamdulillah bersyukur, senang bisa sampai didapetin juara 2 karena dari kemarin kayaknya insecure, kayaknya nggak dapet juara, ternyata dapet juara. Oke, apa yang membuat insecure Kak? Apa ada tantangan lain gitu kemarin, yang? Kebetulan di sini juga banyak yang penyanyi kan, jadi pas talent show itu kebetulan aku juga nampil nyanyi, aku rada insecure kayak takut suaranya fals dan lain-lain, itu aja sih. Oke, mungkin ke depan ya Kak untuk IMS sendiri apa harapannya? Harapannya semoga bisa akan terus diadakan di Balikpapan dan makin menarik banyak wisatawan terutama dari luar kota seperti Samarinda, Tenggarong dan lain sebagainya untuk menambahkan perekonomian Balikpapan juga dan IMS. Oke, mungkin buat pesan-pesan buat perempuan ya, khususnya di bidang otomotif yang diikuti. Di bidang otomotif ya, untuk pecinta mobil ya, mungkin perempuan-perempuan pecinta mobil, untuk pesannya sih pasti pilih mobil yang benar-benar nyaman dan cocok. Dan maksudnya sesuai dengan kepribadian. Kedua juga pilih yang pastinya bisa menunjang penampilan juga. Siap. Ya, sekarang udah banyak yang menunjang penampilan dan juga murah gitu. Jadi banyak pilihan ya. Iya. Oke, selamat Kak Mevia udah menang juara 2. Semoga sukses selalu. Thank you. Nah guys, sekarang kita sudah ada di hari terakhir gelaran IMS Garage 2025 di Balikpapan. Ada apa sih keseruan di hari terakhir ini? Nah, salah satunya ada fun rally yang diselenggarakan oleh IMS Garage juga. Terus selanjutnya ada cosplay. Nah, kayak apa keseruannya? Ayo kita lihat.
Nah guys, sekarang kita lagi bersama pemenang dari IMS Fun Rally. Ya, sekarang saya sama Bapak siapa? Saya dengan Yudi. Dengan Bapak Yudi. Eka. Adit. Dengan Bapak Adit. Nah, ini dari komunitas mana Pak ya? Kami dari Waluh Rally Team. Dari Waluh Rally Team. WRT. Nah, tadi dapat menang di kategori apa ini Pak? Alhamdulillah sabu bersih. Juara 1, 2, 3. Tim kita ada di juara 1. Oh, untuk tim juara 1 ya. Kesan-kesannya bisa diceritakan nggak ini Pak? Kesan-kesannya alhamdulillah dengan adanya event ini kita bisa sosialisasi tentang Fun Rally sendiri. Semoga next-nya tetap ada. Jadi senang ya Pak ya? Alhamdulillah. Puas nggak Pak ini dari sekian banyak kategori bisa menang secara keseluruhan? Alhamdulillah puas. Kali ini sangat puas karena alhamdulillah seeded yang turun juga banyak. Para pemain-pemain seeded juga pada turun dan alhamdulillah kita bisa juara dan sabu bersih. Kebetulan 1, 2, 3 dari tim kami. Juara wanita pun dari tim kami. Alhamdulillah semoga kedepannya time rally lebih banyak diadakan lagi di Balikpapan dan bisa event nasional bisa lebih tambah lagi. Untuk dari Waluh sendiri, rally team Waluh Rally Team sendiri menurunkan berapa ini? Kita turun 3 mobil hari ini, 2 mobil kategori pria dan satu mobil kategori wanita. Oke, terima kasih. Semua di kelas seeded. Oke, terima kasih Bapak ya. Terima kasih. Nah guys, sekarang kita udah ada di puncak acara IMS Games 2025 di Balikpapan ini. Nah, salah satu peserta Coswalk ya. Sekarang ada dengan kakak siapa? Halo, kenalin nama aku Kakak Meong. Oke, ini lagi temanya jadi apa ini Kak? Aku cosplay dari karakter Genshin Kokomi. Dia ini aslinya cupang, tapi aku cosplay yang versi kelinci. Oh, jadi kelinci ya? Iya, benar. Kalau untuk persiapannya sendiri kayak apa sih? Ini aku persiapannya sih untuk beli kostum udah setahun lalu, tapi bikin payungnya baru kemarin. Oke, baru kemarin. Ya. Berarti 1 hari aja ya buat bikin payungnya ya? Benar. Oke, kalau untuk total semuanya kira-kira berapa nih? Bisa di-spill nggak budgetnya? Mungkin 2,5 juta. Oke, itu udah persiapan dari tahun lalu ya? Iya. Memang khusus untuk ini atau gimana? Khusus untuk event-event gede sih. Oh, berarti nanti akan dipakai lagi atau seperti apa? Nanti akan aku pakai lagi. Oh gitu. Oke, terima kasih ya Kak ya. Oke, sekarang aku lagi sama siapa nih? Saya Rahul. Rahul dengan? Diva. Oh, nah ini di event kali ini temanya apa ini? Ini kami dari Gem, namanya Genshin Impact. Oh, oke. Untuk persiapannya sendiri berapa lama? Kalau saya sendiri sih untuk dari kostum ini ya. Untuk kostum sih saya ini untuk jubah dan sebagainya beli. Untuk yang pedang dan helmet buat sendiri itu sekitar ada 3 bulan mungkin. 3 bulanan untuk persiapan ini ya. Oke, kalau berarti semua disiapin sendiri ya. Kalau untuk kostumnya sendiri udah berapa lama sih beli ini persiapannya? Oh, kostum sih udah setahun lalu, itu pre-order dari Cina dia. Oh, langsung dari Cina? Benar. Terus
kalau untuk budgetnya sendiri bisa di-spill nggak sih untuk persiapan ini? Total sih aku udah spend berapa sih ya? Udah 1,6-an mungkin. 1,6. Kalau kakaknya? Kalau ini saya buat topeng sama sarung tangan. Ini sekitar seminggu. 1 minggu aja ya? Oke. Nah, dengan baju ini seadanya aja. Jadi kalau budget saya paling nggak sampai 100.000. Oh iya. Oke, siap. Terima kasih ya kakak ya. Bisa dadak ke kamera. Guys, sekarang kita lagi sama salah seorang pemenang dari lomba Coswalk IMS Garage 2025. Sekarang saya sama Mas siapa? Casu. Oke, ini menang kategori apa ini Mas? Juara 2. Juara 2. Untuk tadi Masnya pakai kostum apa nih? Bisa diceritain nggak? Kostum Knight dari Hollow Knight. Hollow Knight itu dia dari game. Oke, nah nyangka nggak sih bakalan menang? Enggak banget. Makanya udah ganti baju duluan tadi. Iya, persiapannya berapa lama? Kalau kostumnya itu buatnya dari belum jadi sampai siap itu ada sekitar 2 mingguan. 2 mingguan ya. Terus perasaannya gimana sih Mas? Pasti seneng lah. Seneng. Oke, kalau untuk apa keunikan dari tema yang Mas pilih ini apa? Keunikannya karena ini kan dia dari game itu dia karakternya dia kayak chibi gitu kan, karakter kecil. Jadi saya bikin kayak versi yang lebih dimodernisasi. Jadi dia ada armor-armornya gitu. Oke, makasih ya Mas ya. Ada yang disampaikan untuk acara ini Mas? Seru banget. Terus banyak ya? juga yang cosplay juga kan, pesertanya juga banyak. Oke, makasih ya Mas ya. Sama. Nah guys, sekarang nggak kerasa ini sudah di hari terakhir gelaran IMS Garage 2025 di Balikpapan. Nah kita sekarang udah di puncak acaranya. Terima kasih buat teman-teman yang udah berpartisipasi, terus ngikutin keseruan kita dari hari pertama sampai hari terakhir yang hari kelima ini. Semoga acaranya semakin meriah untuk di IMS tahun depan. Sampai ketemu di IMS Garage 2026 di BSCC Dome Balikpapan di Oktober 2026. Dadah!